Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tuti Alawiyah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMA Negeri 12 Bungo, Provinsi Jambi. Kali ini saya akan memaparkan modul 2.3 coaching untuk supervisi mulai dari diri. Pertanyaan pertama untuk modul 2.3 ini adalah, selama menjadi guru, tentunya pembelajaran Anda pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah Anda. Bagaimana perasaan Anda ketika diobservasi? Selama menjadi guru, tentu saja pembelajaran saya pernah diobservasi atau disupervisi oleh kepala sekolah. Perasaan saya ketika diobservasi, ada perasaan sedikit gugup, tetapi perasaan saya lebih ke arah senang, karena dengan adanya supervisi ini akan membantu saya dalam meningkatkan kemampuan profesional saya, baik itu dari segi pengelolaan kelas maupun keterampilan dalam proses pembelajaran. 2. Ceritakan pengalaman Anda saat observasi dan pasca kegiatan observasi tersebut. Pengalaman saat observasi. Saat observasi, saya melaksanakan proses pembelajaran seperti biasanya, yaitu sesuai dengan RPP yang telah saya buat. Karena ketika observasi, kepala sekolah akan memeriksa dan memastikan apakah RPP yang dibuat telah sesuai dengan apa yang dijalankan oleh guru di kelas. Selama observasi, saya merasakan ada sedikit perasaan gugup, tapi walau begitu, saya berusaha untuk tetap terlihat percaya diri. Nah, pengalaman pasca observasi, saya mendapatkan beberapa masukan dari kepala sekolah pasca observasi tersebut. Masukan tersebut saya jadikan sebagai bahan evaluasi agar kedepannya bisa lebih baik lagi dalam memenuhi tugas saya sebagai seorang guru. 3. Menurut Anda, bagaimanakah proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri Anda berkembang sebagai seorang pendidik? Proses supervisi akademik yang ideal yang dapat membantu diri saya berkembang sebagai seorang pendidik antara lain, yaitu ketika dalam pelaksanaan supervisor memiliki sikap membantu, memahami, terbuka, jujur, sabar, dan memiliki rasa humor, agar kami sebagai guru yang disupervisi tidak memiliki perasaan takut ataupun gugup ketika sedang disupervisi. Sebaiknya supervisi akademik bukan hanya sekedar memenuhi tugas tanggung jawab sebagai tugas kepala sekolah saja, namun harusnya dilakukan secara berkesinambungan, yaitu teratur dan berkelanjutan. Dengan demikian, dalam supervisi akademik, tujuan tidak untuk mencari kesalahan guru, melainkan bertujuan untuk mengembangkan kreativitas guru dalam memahami dan memecahkan masalah-masalah akademik yang dihadapi oleh guru. 4. Menurut Anda, jika Anda saat ini menjadi seorang kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi, di mana posisi Anda sehubungan dengan gambaran ideal di atas dari skala 1 sampai 10, situasi belum ideal 1 dan situasi ideal 10. Jika saya menjadi kepala sekolah yang perlu melakukan supervisi sehubungan dengan gambaran ideal tersebut, saya berada pada posisi skala 6. 5. Aspek apa saja yang Anda butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal tersebut? Beberapa aspek yang saya butuhkan untuk dapat mencapai situasi ideal tersebut, yaitu aspek pengetahuan, pengalaman, dan keterampilan mengenai coaching, dan kaitannya dengan peran sebagai kepala sekolah. Selanjutnya, untuk harapan yang saya inginkan, apa saja harapan yang ingin Anda lihat pada diri Anda sebagai seorang pendidik setelah mempelajari modul ini? Saya berharap setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching untuk supervisi akademik, saya berharap mampu memahami seluruh materi yang ada dalam modul ini, sehingga dapat saya terapkan dalam praktik baik di lingkungan sekolah saya.
Selanjutnya harapan saya, apa saja kegiatan atau materi manfaat yang ada harapkan ada dalam modul ini. Nah, sementara kalau materi yang saya harapkan ada dalam modul ini yaitu berisi tentang pengetahuan, pengalaman yang menggambarkan praktek coaching di kelas atau di sekolah. Serta kegiatan yang saya harapkan ada dalam modul ini yaitu praktik kolaborasi bersama rekan sejawat dan di sekolah mengenai coaching supervisi akademik. Nah, sehingga manfaat yang saya harapkan ada dalam modul ini yaitu dengan adanya modul ini saya dapat membantu saya dalam memerankan diri sebagai coach bagi murid-murid saya agar mereka menjadi lebih merdeka dalam hal belajar maupun dalam menentukan arah hidupnya di masa yang akan datang. Sekianlah pemaparan modul 2.3. Terima kasih. Wassalam. Salam guru hebat.